Selamat siang teman-teman. Hari ini kita kedatangan motor dari seorang pasien saya. Ini adalah motor Xeon, atau lebih tepatnya motor Matic Xeon RC. Motor yang terkenal dengan masalah-masalahnya. Mungkin bagi teman-teman mekanik lain sudah paham dengan motor seperti ini. Motor yang paling banyak kendala, motor yang mungkin bisa membuat mekanik panen rezeki sekaligus panen komplainan dari pelanggan, karena masalah-masalah di motor ini tiap kali diperbaiki akan datang terus dan datang terus, sampai akhirnya customer atau pelanggan kita akan merasa tidak senang dengan hasil kerja daripada mekanik. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang hal tersebut. Mungkin dari semua motor Xeon yang saya hadapi, ini adalah Xeon paling normal dari pelanggan saya, karena hampir tidak pernah mengalami hal-hal aneh atau nyeleneh dari karakteristik motor Xeon yang dulu terkenal karena komplainan dan juga kerusakan-kerusakan yang datang terus-menerus. Ini adalah salah satu motor Xeon milik pelanggan saya yang paling normal menurut saya, karena sejauh ini dari belasan tahun saya berkecimpung di dunia mekanik, ini adalah motor paling normal versi Xeon ya, karena motor ini memang terkenal dengan masalahnya. Kali ini masalahnya sih normal teman-teman, yaitu motor dihidupkan dan tidak bergerak ketika digas ya. Secara umum bisa kita simpulkan bahwa motor ini mengalami putus panbel. Namun pada video ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana proses pembongkaran atau pemasangan panbel. Kita akan lebih fokus kepada penyelesaian atau penyebab daripada putus panbel itu sendiri, karena dalam masalah sebuah motor tentu ada sebab dan akibat. Tugas dari seorang mekanik bukan untuk menyelesaikan akibatnya atau melakukan penggantian part atau unit yang rusak, akan tetapi kita juga harus bisa mendeteksi apa penyebabnya dan kita harus menyelesaikan penyebabnya. Karena jika tidak kita melakukan penggantian part atau unit, masalah ini akan timbul kembali dan akan terjadi komplainan daripada pelanggan kita sendiri. Tentu saja kita harus bisa menyelesaikan penyebabnya, baru kita akan melakukan penggantian part supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tidak merugikan konsumen kita, dan pekerjaan kita juga selesai, tidak menuai komplainan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, panbelnya udah boleh dibilang hancur. Biasa penyebab putusnya panbel ini itu dari roll yang udah kotak, dalam arti ketika sentrifugalnya bergerak ke atas atau panbel menerik itu tidak kembali ke posisinya dan mengakibatkan panbel itu terus trek dan akhirnya putus karena gesekan panas, dan itulah yang menghancurkan panbel. Tapi dalam kasus ini teman-teman, di motor ini ternyata bukan hal itu yang kami temukan. Bisa teman-teman lihat di sini, baknya itu penuh dengan oli atau berlumuran dengan oli. Ini menandakan ada indikasi bocor seal. Cuman kita tidak bisa langsung menebak apakah seal pada as crankshaft atau seal pada puli belakang atau di rumah kampas gandanya. Dalam hal ini kita harus membongkarnya terlebih dahulu dan mencoba untuk mencari tahu bagian mana yang rusak. Kita tidak akan pukul rata mengganti semua part. Karena apa? Karena itu akan merugikan dari customer itu sendiri. Mengapa demikian? Karena part yang masih layak pakai kita ganti, tentu mereka harus mengeluarkan dana lebih. Makanya dalam hal ini kita harus mencari penyakit yang sebenarnya. Maka konsumen kita tidak perlu mengeluarkan dana berlebih untuk hal yang tidak perlu. Karena part yang masih layak dipakai tentu harusnya masih bisa dipakai dan tanpa harus diganti, karena itu akan menambah biaya daripada pemilik kendaraan itu sendiri. Pertama-tama kita akan coba untuk bongkar ganda belakangnya ya.
karena di bawah gandanya itu tadi terlihat itu ada rembesan oli yang cukup parah. Dugaan saya sih seal daripada ganda itu yang bocor. Makanya kita akan lebih fokus kepada bagian-bagian sealnya supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di motor ini. Jika kita perhatikan di sini terlihat ada rembesan yang cukup parah di bagian puli belakang. Itu mengindikasikan bahwa ada rembesan besar di bawahnya dan terdapat kandungan oli pada bagian bawah as tersebut. Namun kita akan memeriksanya lebih rinci lagi dengan cara membongkar puli depannya juga. Nah, di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali serpihan daripada panbel yang nyempil di bawah, dan terlihat rembesan oli paling parah dan paling encer itu adalah di bagian ini. Itulah yang mengakibatkan si panbel ini menjadi rapuh karena daripada rembesan oli tersebut, dan ditambah lagi panas mesin berlebih membuat oli memuai dan menyerap ke dalam panbel sehingga menyebabkan panbel itu menjadi rontok dan hancur. Di bagian puli depan itu terlihat rollnya mulai kotak tapi masih layak untuk dipakai. Jadi kita tidak akan memaksa pelanggan untuk mengganti roller ini. Mungkin kalau bagi SOP yang sebenarnya ya, itu roll ini sudah layak diganti. Hanya saja kita kan turut memperhatikan konsumen supaya mereka juga masih bisa menghemat uang atau budget untuk kendaraannya. Di sini terlihat plat pulinya itu kejepit teman-teman ya, sama busnya itu nggak mau keluar. Berarti bisa kita artikan motor ini mengalami overheating, atau mungkin pernah diajak berpergian jarak jauh sehingga menimbulkan panas yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan as dan selongsongnya itu melekat dikarenakan kering karena suhu tinggi itu tadi. Di sini kita akan coba melumurinya dengan karbu cleaner supaya bisa meresap dan berharap bisa merenggangkannya. Di sini dapat teman-teman lihat ini busnya melekat cukup kuat, diputar pakai tangan itu nggak mampu, diketok-ketok juga tidak ada perubahan, tidak ada pergerakan sama sekali. Kita akan coba untuk mengeluarkannya dan ternyata bisa. Syukurlah, jadi melekatnya tak begitu parah. Dan di sini dapat kita lihat ada bercak karat ya, atau mungkin kotoran cerbi yang dulunya pernah merembes masuk ke dalam. Dan di sini juga terlihat sangat kotor teman-teman, tapi tidak ada bercak oli yang basah. Bisa kita artikan bahwa bocor seal itu terletak di as belakang, as puli belakang, karena ini hanya menerima tempias daripada oli yang keseret sama panbel sehingga kotoran debu melekat dan membuatnya menjadi sekotor ini. Kita akan mencoba untuk membersihkan bagian dalam bak ini. Di sini serpihan-serpihan daripada panbel ini akan kita buang. Kita akan membersihkan ruangan ini menggunakan pertalit atau minyak yang intinya bisa untuk merontokkan bercak oli yang ada di dalam sini teman-teman. Karena kalau tidak dibersihkan tentu saja akan terlihat jorok dan mungkin saja akan membuat panbel yang kita pasang kelak akan menjadi tidak tahan.
Seal pada puli ini akan kita ganti karena indikasinya memang pada seal as ini teman-teman. Terlihat rembesan olinya masih segar ya. Intinya bekas olinya harus kita buang teman-teman. Cara pengerjaan motor seperti ini umum teman-teman dilakukan oleh para mekanik. Mungkin kalau mereka nggak malas, mereka akan membersihkannya dengan lebih teliti. Sebenarnya ketika pemasangan panbel yang harus diperhatikan adalah apakah penyebab dari putus panbel ini sudah terselesaikan, baru kita akan melakukan pemasangan panbel. Tapi kalau dikira atau sekiranya masih ragu, kita bisa mengeceknya lebih rinci lagi. Oleh karena ini adalah masalah yang cukup umum pada motor matic, jadi kita tidak akan melakukan atau memperlakukannya lebih, karena ini adalah perkara yang umum dialami oleh semua motor matic. Pengerjaan motor seperti ini sebenarnya tidak memerlukan skill yang cukup spesifik teman-teman. Mungkin semua orang bisa mengerjakannya, yang penting tahu caranya. Karena kendala dari mungkin teman-teman yang ingin mengerjakannya sendiri, saya rasa kendalanya hanya di alat saja, alat pembukanya, bukan alat penggantinya. Karena alat pembukanya itu wajib kita sediakan, karena mungkin ini adalah bengkel ya, alat-alat tentu saja lengkap. Tapi kalau teman-teman mengerjakannya di rumah, mungkin alat-alatnya agak terbatas. Tapi selama teman-teman punya niat untuk belajar, ingin melakukannya semua sendiri atau otodidak, ya semua saya rasa berkemungkinan. Intinya ada kemauan yang cukup kuat untuk belajar dan berusaha memahami. Seperti teman-teman saya pernah bertanya, bagaimana sih cara belajar menjadi seorang mekanik? Sebenarnya menjadi mekanik itu nggak sulit teman-teman. Intinya mau belajar, mau berpikir, mau melihat, itu saja sudah cukup. Sisanya ya bagaimana kalian menghadapi masalah-masalahnya. Harus rajin berpikir, rajin untuk mencari tahu apa dan penyebabnya. Kunci dari belajar mekanik sebenarnya nggak sulit teman-teman. Ada dua versi untuk belajar memperbaiki sesuatu atau mesin ya. Dulu teman saya pernah bertanya, kok kamu bisa memperbaiki mesin? Apakah ada cara untuk mempelajarinya? Sebenarnya tuh kayak teman-teman ya, teman-teman saya juga pernah bekerja di bengkel sampai 2-3 tahun, tapi pengetahuannya juga begitu terbatas. Sebenarnya itu dikarenakan kita mempelajarinya itu dengan metode yang salah teman-teman. Kenapa salah? Metode yang benar ketika belajar mekanik itu sebenarnya bukan mempelajari penyebab, bukan mempelajari akibat dan apa yang harus diganti. Akibat dalam arti barang yang rusak dan barang apa yang rusak itu yang diganti. Yang sebenarnya dipelajari adalah mekanisme daripada mesin itu sendiri atau mekanisme terjadinya kerusakan itu. Kunci dari kata mekanik itu mekanisme. Jadi yang harus kita tuju, yang harus kita ambil intisarinya adalah mekanisme sebenarnya. Mekanisme adalah bagaimana cara kerja barang atau mesin tersebut.
Ketika kita sudah memahami mekanismenya atau cara kerjanya, semua barang atau mesin kemungkinan besar bisa kita perbaiki. Karena dengan mengetahui mekanisme, kita akan mengetahui apa yang rusak pada mesin atau benda tersebut. Karena kita telah mengetahui cara kerjanya. Jadi step by step atau tahap per tahap kita sudah tahu ketika kita sudah memahami mekanismenya atau sistem kerjanya. Dari situlah cara kerja atau cara belajar yang cepat, bukan menghafal apa yang rusak dan apa yang harus diganti. Jika selama 3 tahun kita belajar atau bekerja di mekanik, yang kita lakukan adalah seperti itu, maka otomatis pengetahuan kita akan terbatas dengan apa yang kita hafal saja. Karena kita mengandalkan hafalan. Jadi di luar dari hafalan kita, atau suatu hari kita buka bengkel ya, atau wirausaha sendiri lah, buka bengkel setelah kerja 3 tahun di sebuah bengkel besar. Tapi sistem belajar kita adalah menghafal apa yang rusak dan apa yang harus diganti. Maka pengetahuan kita akan sebatas itu saja. Karena kita tidak pernah mencoba untuk mempelajari mekanisme atau sistem kerjanya. Ketika itu terjadi, ya pengetahuan kita mentok. Karena di lapangan ketika kita membuka usaha bengkel, masalahnya itu sangat beragam. Mungkin di luar dari yang pernah kita hadapi. Jika kita hanya mengandalkan hafalan, jika konsumen kita suatu hari membawa sebuah mesin atau kendaraan yang di luar dari hafalan kita, otomatis kita tidak akan bisa mengerjakannya. Karena ketika kita sudah berkecimpung atau membuka usaha bengkel, kita bukan waktunya belajar, kita waktunya bertarung atau memperbaiki, bukan lagi belajar untuk memperbaiki. Inti dari kita belajar mekanik itu adalah mekanisme itu saja teman-teman, yang perlu teman-teman pikirkan baik-baik. Jika mampu mengetahui mekanisme, itu sudah satu paket lengkap dengan cara memperbaikinya. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan untuk menjadi seorang mekanik. Tapi dalam hal ini konten-konten yang saya bagikan itu adalah masalah-masalah yang saya dapetin di bengkel saya, teman-teman ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari video-video yang saya sajikan. Semoga bisa bermanfaat, karena tujuan saya adalah sama-sama ingin membuat kita paham dan bisa mengenal dunia mekanik lebih dalam. Di video ini kita hanya ingin menjelaskan sesuatu dalam bentuk ya mungkin lisan ya, atau hanya penjelasan tidak berupa visual atau gambar. Karena apa? Proses pengerjaan bengkel itu kebanyakan cukup panjang, karena ada proses bongkar dan proses pasang. Tapi inti dari bongkar pasang itu sendiri adalah yang ingin kita tahu penyebab sebenarnya. Itu rata-rata penonton yang dicari penonton dari sebuah video. Karena proses bongkar atau pasang itu tuh cukup umum, kecuali mengenai teknik dan trik. Itu kita butuh untuk melihat dari visualnya bagaimana teknik dan trik itu dilakukan. Di sini kita melakukan penggantian seal ya normal saja seperti pada umumnya orang-orang mengganti seal. Intinya ketika kita memasukkannya ya hati-hati, dan pemasangan panelnya harus sesuai, itu saja. Dan itu umum, semua orang bisa melakukannya. Nah, untuk mengurangi durasi dari video ini, saya rasa video ini saya cukupkan saja sampai di sini.
Dan mungkin jika ada saran dari teman-teman silakan komen di bawah, bisa sehingga bisa menjadi bahan untuk saya kedepannya membuat video yang lebih baik untuk teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan celotehan saya, bacotan saya bisa berguna bagi teman-teman. Karena untuk ngurangin durasi, kita cukupkan videonya sampai di sini saja. Maaf teman-teman jika videonya terputus sampai sebatas ini, tapi yang saya harapkan adalah teman-teman bisa mendengarkan penjelasannya itu sudah cukup dan bisa memahaminya. Oke teman-teman, sampai di sini video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai saat ini, dan kita ketemu lagi di video kita berikutnya. Semoga saja video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye, see you at the next video.